Assalamualaikum, halo anak-anak oleh emak, apa kabarnya nih? Selamat datang kembali di channel Emak Spoiler. Emak-emak yang setiap nonton film paling heboh ngasih spoiler. Seperti biasa, emak ingetin, konten emak ini mengandung spoiler ya. Disaranin buat anak-anak emak nonton dulu film aslinya biar lebih mudah dipahami. Kali ini, emak akan membahas film yang diangkat dari kisah nyata. Film ini tayang di tahun 2021. Sesuai judulnya, film ini mengisahkan tentang pembunuhan seorang tentara veteran yang berusia 70 tahun bernama Kenneth Chamberlain yang terjadi tanggal 19 November 2011 di White Plains, New York. Film ini disutradarai oleh David Meadle dan dibintangi oleh Frankie Faison yang berperan sebagai Kenneth Chamberlain. Oke, gak usah banyak spoiler di awal, sate tusuk banyak santannya, langsung aja masuk ke pembahasannya. Ini dia The Killing of Kenneth Chamberlain. Check it out. Film ini diawali dengan Kenneth yang tanpa sengaja mengaktifkan mode darurat pada liontin kalung medisnya pada pukul 5 pagi. Diketahui Kenneth mengidap penyakit gangguan bipolar dan jantung. Ketika mode darurat pada liontin kalungnya aktif, maka layanan darurat langsung menghubungi Kenneth untuk mengetahui kondisi darurat yang sedang dialami. Kenneth tidak menjawab panggilan itu karena ia masih tertidur. Petugas layanan darurat menduga kalau Kenneth dalam situasi kritis dan butuh pertolongan. Pihak layanan darurat segera meminta bantuan polisi untuk mengecek langsung keadaan Kenneth. Polisi yang ditugaskan ada 3 orang. Mereka adalah Sersan Park dan 2 orang bawahannya, yaitu Jackson dan Rosie. Rosie mengetuk pintu apartemen Kenneth. Kenneth terbangun dan langsung mengintip melalui lubang pintu. Kenneth mengidap penyakit bipolar. Kenneth merasa cemas berlebihan ketika melihat 3 anggota polisi berdiri di depan pintu apartemennya. Kenneth hanya bertanya dari balik pintu, apa tujuan polisi itu datang ke rumahnya. Rosie memberitahu maksud kedatangannya untuk mengecek dan mengetahui kondisi Kenneth saat ini. Kenneth merasa dirinya baik-baik saja dan meminta pihak kepolisian untuk pulang karena ia ingin tidur kembali. Rosie berusaha meyakinkan Kenneth. Rosie mengatakan kalau tadi alarm mode darurat Kenneth berbunyi. Polisi datang untuk mengecek keadaan Kenneth. Tapi Kenneth berdalih dengan mengatakan kalau ini hanya sebuah kesalahan kecil dan meminta pihak kepolisian tidak perlu cemas dan segera pergi dari depan pintu apartemennya. Sersan Park segera melapor kepada layanan darurat bahwa Kenneth dalam keadaan baik-baik dan tidak mau diganggu. Tapi pihak layanan darurat meminta pihak polisi melakukan kontak mata untuk memastikan keadaan Kenneth. Sersan Park memohon agar Kenneth membuka sedikit pintu agar bisa membuat laporan ke kantor. Kenneth mulai panik dan bersikeras tidak mau membuka pintu. Hal itu membuat Sersan Park curiga kalau Kenneth melakukan hal kriminal di dalam apartemennya. Tapi Kenneth membela diri dan mengatakan kalau ini masih terlalu pagi untuk bangun bagi seorang lansia yang mempunyai suatu penyakit. Kenneth ingin melanjutkan tidurnya. Para polisi terus-menerus mengetuk pintu apartemen Kenneth. Kenneth pun segera menghubungi layanan darurat untuk mengatakan kalau alarm mode darurat itu hanya kesalahan dan ia baik-baik saja. Dan Kenneth minta tolong sampaikan kepada para polisi agar mereka segera pergi dari depan pintu apartemennya. Tidak lama kemudian, Tonya keponakan Kenneth datang karena dihubungi oleh layanan darurat. Tonya mengatakan kepada Jackson kalau Kenneth mengidap bipolar dan jantung. Kenneth sering memiliki ketakutan dan pikiran yang berlebihan. Jackson dengan tegas menyuruh Tonya untuk pulang dan membiarkan polisi yang menangani Kenneth. Rosie berusaha negosiasi dengan hanya meminta kartu identitas Kenneth saja. Kenneth bergumam sendiri di dalam apartemennya.
Sersan Park mengira kalau Kenneth berbicara bersama seseorang di dalam apartemen itu. Karena terus didesak, akhirnya Kenneth memberi kartu identitasnya melalui lubang pintu. Rosie segera memberi laporan ke pihak layanan darurat. Melalui kartu identitas tersebut, diketahui kalau Kenneth didiagnosis bipolar dengan ciri psikotik. Rosie yang mengetahui diagnosis itu memberitahu kepada Sersan Park dan Jackson kalau Kenneth tidak nyaman dan akan merasa kesal dengan keributan seperti gedoran pintu ataupun berteriak. Di saat yang sama, anak perempuan Kenneth menelpon untuk menanyakan keadaan ayahnya. Kenneth menerima panggilan telepon anaknya dengan volume speaker HP yang besar. Sersan Park menduga kalau Kenneth kemungkinan menyimpan seorang wanita dan membekapnya di dalam apartemen, karena Sersan Park sekilas mendengar ada suara wanita, yang sebenarnya adalah suara telepon dari anak perempuan Kenneth. Rosie berusaha mengingatkan Sersan Park agar tidak berteriak dan menggedor pintu dengan keras. Sersan Park emosi dan merasa Rosie tidak tegas dan terlalu lemah untuk menjadi seorang polisi. Sersan Park terus mengetuk pintu dan berteriak memanggil Kenneth dan menyuruhnya untuk membuka pintu. Jackson adalah orang yang temperamen dan tidak bisa mengendalikan emosi. Melihat Kenneth yang tidak mau membuka pintu, Jackson langsung mengeluarkan pistol dan menggedor pintu dengan keras. Kenneth seketika panik dan berteriak merasakan sakit di kepalanya. Kenneth menghubungi pihak layanan darurat dan mengatakan kalau polisi mencoba masuk untuk membunuhnya. Pihak layanan darurat meminta Kenneth mengatakan kepada para polisi bahwa permintaan bantuan pengecekan yang diajukan layanan darurat telah dibatalkan langsung ke kantor polisi. Tapi Sersan Park tidak terima dibatalkan begitu saja. Sersan Park memaksa Kenneth untuk membuka pintu dan ingin memeriksa keadaan di dalam apartemen secara langsung. Mr. Chamberlain, we told you we did not come here because of a crime. Kenneth seperti memiliki trauma masa lalu sehingga ia tidak akan membiarkan para polisi masuk ke dalam apartemennya. Pihak layanan darurat meminta Kenneth untuk memberikan telepon kepada para polisi dan ingin bicara langsung kepada polisi bahwa pihak layanan darurat telah membatalkan permintaan kunjungan ke rumah Kenneth. Kenneth menurut dan membuka sedikit pintunya agar Sersan Park bisa mendengar suara panggilan dari layanan darurat. Saat pintu sedikit terbuka, Sersan Park dan Jackson terus mendorong pintu, memaksa ingin masuk ke dalam. Sempat terjadi dorong-mendorong dan akhirnya Kenneth berhasil menutup pintu kembali. Sersan Park yang kesabarannya udah habis segera meminta bantuan ke kantor polisi supaya dibawakan alat-alat yang bisa digunakan untuk membuka pintu apartemen. Sersan Park menduga kalau Kenneth melakukan tindakan kriminal di dalam apartemennya. Bantuan dari polisi-polisi senior datang. Sersan Park mengatakan soal kecurigaannya tentang suara-suara orang lain yang terdengar dari dalam apartemen Kenneth. Sersan Park juga mengatakan kalau Kenneth tidak mau membuka pintu yang membuat mereka makin curiga kepada Kenneth. Kenneth makin ketakutan melihat di luar apartemennya banyak mobil polisi berdatangan. Kenneth berusaha mengganjal pintu dengan barang-barang yang ada. Rosie masih berusaha memperingatkan Sersan Park agar tidak melakukan keributan karena Kenneth sudah tua dan mengidap penyakit jantung, dan itu tidak mungkin membuat Kenneth melakukan hal kriminal seperti yang dituduhkan Sersan Park. Sersan Park tetap bersikeras untuk masuk ke dalam apartemen Kenneth dengan cara apapun karena kecurigaannya sudah sangat besar kepada Kenneth. Polisi senior melakukan negosiasi dengan meminta izin untuk meminjam toilet kepada Kenneth agar Kenneth mau membuka pintunya. Tapi Kenneth yang panik tetap tidak mau membuka pintunya dan meminta pihak polisi segera pergi dari depan pintu apartemennya. Karena Kenneth tidak bisa diajak negosiasi, akhirnya pihak polisi membuka paksa pintu itu menggunakan kapak pemadam kebakaran. Suara benturan kapak itu membuat telinga Kenneth berdenging dan ia kesakitan. Kenneth menghubungi pihak layanan darurat untuk meminta bantuan. Pihak layanan darurat berusaha menenangkan Kenneth melalui panggilan telepon. Anak laki-laki Kenneth menghubungi Kenneth dan bertanya apa yang terjadi karena ia mendapat kabar dari sepupunya Tonya. Anak Kenneth ingin segera datang tapi Kenneth melarangnya. Sersan Park bilang
kalau Kenneth bisa ditangkap jika ia tidak mau mendengarkan instruksi polisi. Tapi Kenneth berdalih mengatakan kalau ia berhak hidup aman dan nyaman di dalam rumahnya tanpa adanya penggeledahan dan penyitaan yang tidak wajar. Dan pihak polisi tidak mempunyai surat perintah untuk menggeledah apartemennya. Ia mengetahui semua peraturan itu karena ia adalah mantan marinir Amerika Serikat. Polisi senior meminta Rosie pergi ke jendela untuk mengalihkan pandangan Kenneth. Karena panik, Kenneth mengambil pisau dapur. Rosie yang pernah menjadi seorang guru akhirnya bisa membuat Kenneth tenang dan luluh. Karena Rosie tahu kalau orang dengan diagnosis bipolar itu hanya bisa diluluhkan dengan lemah lembut tanpa kekerasan. Saat Kenneth sudah bersedia membuka jendela apartemennya untuk Rosie, tiba-tiba polisi lain datang dengan berteriak memanggil Rosie. Dan itu pun membuat Kenneth refleks panik, ketakutan dan mengunci semua jendelanya. Lalu anak laki-laki Kenneth menghubungi kembali dan mengatakan kalau ia akan segera ke sana. Tapi Kenneth marah dan melarang anaknya datang karena dalam pikiran Kenneth, polisi itu terlalu berbahaya dan Kenneth tidak mau anaknya kenapa-napa. Pihak polisi menggunakan pemotong besi untuk memotong kunci besi pintu. Kenneth panik dan kembali mengeluarkan pisaunya. Pihak polisi menganggap kalau Kenneth berusaha menyerang. Tonya memohon kepada pihak polisi agar mengizinkannya berbicara dengan Kenneth, karena Kenneth pasti akan membuka pintu jika Tonya yang meminta. Rosie berusaha memohon juga kepada polisi senior, tapi Rosie dan Tonya malah kena marah dan disuruh pergi dari situ. Tonya segera melapor ke 911 atas tindakan yang dilakukan pihak kepolisian kepada Kenneth. Tonya takut terjadi hal yang tidak diinginkan kepada Kenneth karena Kenneth punya penyakit jantung. Jackson yang notabene temperamental marah dan menjadi rasis dengan memaki-maki ras kulit hitam. Seorang polisi yang berkulit hitam tersinggung dan marah kepada Jackson. Situasi pun semakin panas. Sersan Park pun ikut memarahi Jackson yang sudah keterlaluan berkata kasar karena itu tidak mencerminkan seorang polisi. Lalu pihak polisi berhasil mendobrak pintu apartemen Kenneth. Kenneth panik dan ketakutan lalu melapor kepada layanan darurat kalau polisi berusaha menyakitinya dengan menggunakan tembak listrik dan senjata api. Kenneth bersembunyi di balik lemari. Polisi menduga Kenneth membawa senjata berbahaya, lalu polisi mengarahkan senjata api kepada Kenneth. Melihat kejadian itu, Tonya dan warga apartemen lainnya berusaha masuk dan ingin menyelamatkan Kenneth. Karena mereka tahu Kenneth bukan orang yang berbahaya dan polisi sudah keterlaluan dalam menangani Kenneth. Tapi aksi mereka dihalangi oleh pihak polisi. Kenneth terus berdoa, lalu Sersan Park menggunakan tembak listrik untuk melumpuhkan Kenneth. Kemudian Kenneth pun terjatuh. Tonya dan warga apartemen makin histeris dan ingin menolong Kenneth. Kenneth pun berhasil dilumpuhkan. Jackson tidak bisa mengendalikan emosinya, langsung duduk di atas punggung Kenneth. Kenneth berontak karena ia kesulitan bernapas. Sersan Park berusaha menyuruh Jackson untuk berhenti. Jackson makin emosi dan seketika menembak Kenneth langsung menembus jantung Kenneth. Tepat pukul 7 pagi, Kenneth menghembuskan napas terakhirnya. Innalillahi, rest in peace Kenneth Chamberlain. Kenneth dimakamkan dengan penghormatan militer. Diketahui sebelumnya Jackson pernah dilaporkan karena penyalahgunaan wewenang, rasis, dan beberapa pelanggaran lainnya. Tapi pihak polisi melaporkan bahwa mereka sengaja melakukan semua itu untuk melindungi diri karena dalam pengakuan polisi, Kenneth menyerang dengan menggunakan pisau. Namun bukti forensik dan kesaksian warga menunjukkan bahwa Kenneth tergeletak di lantai dengan para petugas di atas tubuhnya ketika ia terbunuh. Dan dalam rekaman panggilan dengan pihak layanan darurat terekam, Kenneth mengatakan kepada petugas polisi kurang lebih 60 kali bahwa dirinya baik-baik saja, polisi tidak harus masuk ke dalam apartemennya, dan polisi harus segera pergi. Namun sayang, dalam kematian Kenneth tidak ada seorang pun yang didakwa ataupun dihukum. Oke, sampai di sini apakah anak emak masih ada yang belum paham? Silahkan tulis di kolom komentarnya. Eits, supaya emak makin bersemangat bercelatehnya, boleh dong mainkan jarinya untuk klik tombol subscribe dan like-nya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalam, bye.